teman-teman mungkin mau beli motor maxi, tapi harganya 30 jutaan. Nah, saya hari ini punya solusi ya buat teman-teman, yaitu motor listrik, modelnya maxi scooter juga, harganya budget di 10 jutaan lah. Dan ini dia motornya, Polytron Fox R. Oke teman-teman, nggak salah dengar tadi. Harganya motornya di budget 10 jutaan, lebih tepatnya dia 13.500.000. Itu setelah subsidi. Jadi kalau sebelum subsidi, dia harganya 20.500.000. Tapi sebenarnya tuh kalau beli motor ini 13.500.000 tuh udah dapat baterai, cuman baterainya tuh bukan punya teman. Jadi melainkan teman-teman tuh wajib sewa. Jadi sewanya tuh per bulan bayar Rp200.000 ke Polytron melalui aplikasinya di Polytron. Di baterainya tuh dia udah menggunakan LFP juga ya. Dia 3700 wattan, jadi cukup besar untuk sebuah motor listrik, dan dia mampu menempuh jarak 130 km. Ya, jadi termasuk jauh juga lah di antara motor-motor listrik ya. Dan untuk harga baterainya, kalau misalnya teman-teman mau beli sendiri, jadi kalau memang pengen memiliki secara keseluruhannya, itu harga baterainya 17 juta. Iya, tapi kalau sewa 200.000 per bulan itu justru lebih enak sebenarnya, karena kalau baterai health-nya sudah ngedrop di bawah 80%, otomatis diganti baru dari Polytronnya. Jadi win-to-win solution lah. Secara desain, dia udah waktu itu dipamerkan di IMOS 2022. Modelnya kurang lebih sama, cuman mungkin logo-logonya yang baru nih, logo Polytron yang khusus motor listrik. Dia depan belakang sudah lampunya full LED. Terus untuk kaki-kakinya juga dia proper, ukurannya 13, jadi mirip dengan Yamaha NMAX. Tapi yang agak lucu dilihat nih, lebar ban depannya nih lebih lebar daripada ban belakang. Tapi kalau untuk rasa berkendara tetap enak sih. Kalau dipakai untuk bermanuver, nggak berpengaruh sama sekali. Terus kalau kita baca langsung nih di buku petunjuk nih, Polytron Fox R nih cukup lengkap ya informasi yang disampaikan di buku ini. Ini saya langsung baca ya, di sini kecepatan maksimalnya bisa 95 km per jam. Ini kita coba kemarin sih, ini bisa lebih nih dari 95 km per jam. Dan tentunya tuh kita cobain di mode sport ya. Dia ada dua mode, ada mode D, ada mode S. Jadi mode D tuh di sini bilangnya mode normal dan mode S tuh mode sport. Tapi kalau untuk berkendara harian sih mode normalnya, mode D-nya udah lebih dari cukup. Dari torsi bawahnya, dan kalau misalnya udah jalanan lenggang, kita mau agak lebih cepat dikit jalannya, itu udah cukup banget yang mode D-nya. Dan untuk power delivery juga bisa dibilang smooth, jadi nggak kaget kalau naik motor Fox R ini. Menurut buku panduannya lagi tadi, motor ini bisa melahap tanjakan sampai 14 derajat kemiringannya. Tapi yang kerennya lagi, motor ini, mungkin koreksi kalau saya salah ya, saya nggak tahu di motor lain, tapi sebelum-sebelumnya motor yang kita tes belum ada yang fiturnya seperti ini. Jadi kalau Polytron Fox R ini lagi di tanjakan, jadi kalau misalnya motor lain, motor listrik lain kita rem, dia nggak bisa digas teman-teman. Jadi apalagi kalau motor Fox R ini bisa dibilang cukup berat karena baterainya aja udah 40 kg. Misalnya lagi stop and go di tanjakan, misalnya kita rem, kan motor listrik lain nggak bisa digas. Nah, motor ini bisa digas kalau diremnya cuma sedikit. Jadi misalnya kita lagi ngerem, lagi berhenti, terus kan misalnya lagi lampu merah deh, terus jalan nih, berarti kita lepas rem dong sambil digas. Nah, motor ini bisa digas kalau sambil dilepas remnya. Dan dia otomatis membataskan kecepatan sampai 10 km per jam. Jadi sangat membantu banget kalau lagi di tanjakan. Karena motornya juga berat. Kalau berat misalnya kita ngerem terus nggak bisa ngegas kan, kita harus nahan pakai kaki kan. Kalau motornya berat kan agak bingung juga ya kalau lagi di tanjakan gitu. Nah, untuk tempat penyimpanan teman-teman, di sini ada tempatnya untuk naruh botol atau handphone karena di sini ada USB chargingnya. Terus kalau kita buka ke bagian bagasinya, nah ini dia. Ini sekarang kita bisa naruh jaket di sedikit. Terus nih kita taruh charger. Jadi kalau mau bawa chargernya muat nih. Dan sisanya untuk fitur di speedometer dan di stangnya bisa dibilang ya kayak motor umumnya. Ada hazard, lampu jauh, lampu dekat, untuk tombol mundur, terus untuk tombol parking, terus ganti mode berkendara. Di speedonya juga sebenarnya dia digital, modelnya udah negatif display, ada baterainya, tapi nggak ada sisa range-nya teman-teman.
Nah, itu bisa melihat ke sisa range-nya cuman bisa via aplikasi. Terus ada odo, terus ada trip. Dan tripnya juga kalau tiap dimatikan motornya, dia otomatis ngereset kalau dinyalakan lagi. Untuk pengecasan, selain di rumah, Polytron juga menyediakan fasilitas fast charging yang tersedia di jaringan dealer mereka. Salah satunya di arteri Pondok Indah yang kita datangi. Di mesinnya ada 2 colokan charger. Cara pakainya juga gampang, tinggal ikutin panduan di chargernya. Tidak sampai 30 menit, daya yang disimpan sampai 24%. Lumayan lah ya. Dalam pengetesan ini, kami juga menemukan kekurangan pada motor ini, seperti bantingan suspensinya cukup keras, baik depan dan belakang. Jadi saat berkendara sendiri, lalu menghantam lubang atau tinggi jalan yang berbeda saja cukup tidak nyaman. Terus joknya juga cukup nyaman sebenarnya, tapi untuk orang yang tinggi 170 cm ke atas, jadi agak jongkok posisi duduknya, karena busa jok dibuat agak cedok. Untuk pijakan kaki juga saat selonjor juga kurang enak nih, karena harus menginjak plastik halus di bagian depan. Jadi nggak tega untuk diinjak, tapi kita punya solusinya untuk kekurangan tadi. Seperti motor milik Bapak Sentot Wicaksono nih. Untuk suspensi depannya diganti punya Yamaha NMAX, tapi tabung bawahnya aja, dan ada ubahan sedikit di bagian as roda. Kalau yang belakang diganti soknya punya X-Max, tapi ada juga sih yang ganti pakai punya PCX. Pemasangannya juga sudah plug and play. Nah, sedangkan kalau joknya cuma ditambah lapisan latex biar lebih empuk dan lebih tinggi. Sama pijakan kaki saat selonjoran cuman ditambahin karet plastik aja sih. Jadi gampang tinggal potong terus ditempel ke bagian plastiknya. Iya, jadi begitu teman-teman. Review kita kali ini tentang Polytron Fox R. Jadi dia udah range-nya 130 km, top speed-nya bisa 95 km per jam. Terus yang tadi, ya walaupun harus membayar 200.000 untuk sewa baterainya per bulannya, tapi ya teman-teman mendapatkan kenyamanan kalau misalnya baterai health-nya udah di bawah 50% karena bisa diganti langsung oleh Polytron-nya. Terus untuk brand motor listrik, kalau misalnya brand motor listrik lain menyediakan tempat swap baterai, nah Polytron justru menyediakan tempat fast charging teman-teman. Bisa dibilang yang pertama juga untuk motor listrik. Sekarang sih baru ada 2 titik ya, jadi baru ada di KX Tubun atau di daerah Slipi, dan satu lagi di Kebayoran Lama tuh di deket arteri Pondok Indah. Itu untuk titik fast chargingnya. Tapi yang jelas titiknya akan bertambah lagi teman-teman. Jadi sekian teman-teman untuk video review Polytron Fox R. Tadi kita udah fast charging, udah ngasih tahu teman-teman juga rasa berkendaranya. Teman-teman kalau misalnya ada komen bisa tinggalkan di kolom komentar kritik atau saran. Kalau teman-teman mungkin udah punya Polytron Fox R, mungkin bisa ditinggalkan sedikit pengalaman teman-teman kalau naik motor ini. Jangan lupa like juga dan share video ini. Terima kasih sudah menonton.